Shalom semuanya, senang kembali dalam program Deep Talk with Pastor. Kita melanjutkan tadarusan Alkitab kita pada episode kali ini. Dan senang sekali, lebih daripada yang lainnya, karena dalam episode ini kita akan bertadarusan kitab yang baru, ya. Hampir 2-3 bulan ini kita lewati tadarusan kitab Yeskiel yang pasalnya memang panjang, sampai 48 pasal, dan ayat-ayatnya juga panjang-panjang. Dan kita akan masuk kitab ratapan pada episode kali ini, ya. Mungkin beberapa saudara juga jarang membaca kitab ratapan. Kenapa? Karena tadi namanya ratapan, ngapain kita meratap lah, ngapain kita bersedih lah, ya. Ceritanya apa sih gitu ya. Nah, mungkin saja kita tidak akan mendapatkan rema yang banyak gitu ya, yang wow gitu dari ayat-ayat yang kita akan baca sebentar di kitab ratapan. Tapi saya percaya kalau kita memulai dengan doa, Tuhan pasti berikan sesuatu. Paling nggak adalah bekal buat kita, tambahan hikmat dari Tuhan buat kita, yang bisa membuat kita menjadi manusia lebih bijak ke depannya. Maka untuk itu, sebelum kita mulai, saya mengajak semua untuk satu dalam doa, kita minta pertolongan Roh Kudus untuk menolong kita, sehingga ayat-ayat dalam kitab ratapan hari ini, pasal 1, bisa lebih terang buat kita semuanya. Tundukkan kepala kita doa. Mengucap syukur Tuhan, kami boleh kembali dalam episode ini melanjutkan tadarusan Alkitab kami. Berikan kami hikmat-Mu, marifat-Mu, sehingga ratapan 1 yang kami baca sebentar itu jadi terang, dan kami mendapatkan hikmat yang baru yang datangnya dari Tuhan. Tolong kami semua, jangan satupun kami yang Kau lalui. Haleluya. Yuk Bapak Ibu, sama-sama kita siapin Alkitab kita, ratapan pasal yang pertama. Segala persoalan yang kita hadapi tak akan pernah dibiarkannya. Ku bergumul sendiri sebab Allah mengerti. Ya, ratapan pasal yang pertama, saudara ya. Kita akan membacanya. Keruntuhan dan kesunyian Yerusalem, itu perikop yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Kita baca ayat yang 1 sampai seterusnya. Betapa terpencilnya kota itu yang dahulu ramai, laksana seorang jandalah ia. Yang dahulu agung di antara bangsa-bangsa, yang dahulu ratu di antara kota-kota, sekarang menjadi jajahan. Pada malam hari terseduh-seduh ia menangis. Air matanya bercucuran di pipi. Dari semua kekasihnya tak ada seorang pun yang menghibur dia. Semua temannya mengkhianatinya, mereka menjadi seterunya. Yehuda telah ditinggalkan penduduknya karena sengsara dan karena perbudakan yang berat. Ia tinggal di tengah-tengah bangsa-bangsa namun tidak mendapatkan tentraman. Siapa saja yang menyerang dapat memasukinya pada saat ia terdesak. Jalan-jalan di Sion diliputi duka cita, karena pengunjung-pengunjung perayaan tiada. Sunyi senyaplah segala pintu gerbangnya. Berkeluh kesahlah imam-imamnya. Bersedih pedih darah-darahnya, dan dia sendiri pilu hatinya. Lawan-lawan menguasainya, seteru-seterunya berbahagia. Sungguh, Tuhan membuatnya merana, karena banyak pelanggarannya. Anak-anaknya berjalan di depan lawan sebagai tawanan. Lenyaplah dari putri Sion segala kemuliaannya. Pemimpin-pemimpinnya bagikan rusa yang tidak menemukan padang rumput. Mereka berjalan tanpa daya di depan yang mengejarnya. Terkenanglah Yerusalem pada hari-hari sengsara dan penderitaannya akan segala harta benda yang dimilikinya dahulu kala. Tak kala penduduknya jatuh ke tangan lawan dan tak ada penolong baginya. Para lawan memandangnya dan tertawa karena keruntuhannya. Yerusalem sangat berdosa, sehingga najis adanya. Semua yang dahulu menghormatinya sekarang menghinanya, karena melihat telanjangnya, dan dia sendiri berkeluh kesah dan memalingkan mukanya. Kenajisannya melekat pada ujung kainnya. Ia tak berpikir akan akhirnya. Sangatlah dalam ia jatuh. Tidak orang yang menghiburnya. Ya Tuhan, lihatlah sengsaraku, karena si seteru membesarkan dirinya. Kilauan mengulurkan tangannya kepada segala harta bendanya. Bahkan harus dilihatnya bagaimana bangsa-bangsa masuk ke dalam tempat kudusnya. Padahal Engkau ya Tuhan telah melarang mereka untuk masuk jemaah-Mu.
Berkeluh kesah seluruh penduduknya, sedang mereka mencari roti. Harta benda mereka berikan ganti makanan untuk menyambung hidupnya. Lihatlah ya Tuhan, pandanglah betapa hina aku ini. Acuh, tak acuhkah kamu sekalian yang berlalu? Pandanglah dan lihatlah, apakah ada kesedihan seperti kesedihan yang ditimpakan Tuhan kepadaku, untuk membuat aku merana, tak kala murkanya menyala-nyala. Dari atas dikirimnya api masuk ke dalam tulang-tulangku, dihamparkannya jaring di muka kakiku. Didesaknya aku mundur, aku dibuatnya terkejut, kesakitan sepanjang hari. Segala pelanggaranku adalah kuk yang berat, suatu jalinan yang dibuat tangan Tuhan yang ditaruh di atas tengkukku, sehingga melumpuhkan kekuatanku. Tuhan telah menyerahkan aku ke tangan orang-orang yang tidak dapat kutentangi. Tuhan membuang semua pahlawanku yang ada dalam lingkunganku. Ia menyelenggarakan pesta menentang aku untuk membinasakan teruna-terunaku. Tuhan telah menginjak-injak putri Yehuda. Darah itu seperti orang mengirik memeras anggur. Karena inilah aku menangis. Mataku mencucurkan air karena jauh daripadaku penghibur yang dapat menyegarkan jiwaku. Bingunglah anak-anakku karena terlampau kuat si seteru. Sion mengelurkan tangannya, tetapi tak ada orang yang menghiburnya. Terhadap Yakub dikerahkan Tuhan, tetangga-tetangganya sebagai lawan. Yerusalem telah menjadi najis di tengah-tengah mereka. Tuhanlah yang benar, karena aku telah memberontak terhadap firman-Nya. Dengarlah hai segala bangsa, dan lihatlah kesedihanku. Darah-darahku dan teruna-terunaku pergi sebagai tawanan. Aku memanggil kekasih-kekasihku, tapi mereka memperdayakan aku. Imam-imamku dan para tua-tuaku telah mati semuanya di kota. Tak kalah mencari makan bagi dirinya untuk menyambung hidupnya. Ya Tuhan, lihatlah betapa besar ketakutanku, betapa gelisah jiwaku. Hatiku terbolak-balik di dalam dadaku, karena sudah melampaui batas aku memberontak. Di luar keturunanku dibinasakan oleh pedang, di dalam rumah oleh penyakit sampar. Dengarlah bagaimana keluh kesahku, sedang tiada penghibur bagiku. Seteru-seteruku mendengar tentang kecelakaanku. Mereka gembira karena Engkau yang mendatangkannya. Datanglah kiranya hari yang telah Engkau umumkan itu, dan biarlah mereka menjadi seperti aku. Biarlah segala kejahatan mereka datang ke hadapan-Mu, dan perbuatlah kepada mereka seperti Engkau telah berbuat kepadaku, oleh karena segala pelanggaranku. Karena banyaklah keluh kesahku dan pedih hatiku. Haleluya. Bapak Ibu, berapa banyak kita yang sudah membaca kitab Ratapan? Ya. Isinya itu isi yang mengeluh, makanya memang disebut ratapan. LAI menerjemahkannya dengan kata ratapan. Tapi mungkin sebenarnya secara etimologi mungkin lebih tepat ini disebut sebagai kitab yang diberi judul Mengapa. Karena ini kitab ratapan ini yang menulis adalah Yeremia atau Nabi Yeremia, yang nanti habis setelah kita selesai ratapan kita akan bertadarusan kitab Yeremia. Yeremia ini bertanya, mengapa ya. Mengapa kota yang dulunya ramai menjadi sepi ya. Bahkan dia berkata, mengapa tempat yang dulunya kudus, bahkan bagi jemaahmu, bagi orang Israel itu kudus, nggak boleh masuk, sekarang orang lain bisa masuk ya. Karena kan memang dalam kondisi Yerusalem sudah hancur, orang-orangnya dibuang ke Babel, tembok kota Yerusalem sudah hancur, orang bisa masuk kota Yerusalem dengan mudah, orang bisa masuk wilayah yang disebut kudus atau bait Allah itu dengan mudah, dan bahkan mungkin ya sekedar tinggal menjadi rerongsokan aja, reruntuhan saja. Seperti kita misalnya masuk ke ya contohnya misalnya ya Candi Borobudur gitu ya. Ya Candi Borobudur sekarang sudah bagus ya, tapi zaman saya kecil dulu pertama kali datang ke sana di tahun 80-an itu ya masih belum sebagus sekarang, apalagi Candi Prambanan. Ya, kita bisa masuk foto-foto, selfie-selfie di situ, ketawa-ketawa. Padahal mungkin dulunya ya tempat yang namanya Candi Borobudur ketika dibangun niatnya, Candi Prambanan ketika dibangun awalnya niatnya, itu kan buat tempat sembayang bagi orang Buddha dan orang Hindu Jawa saat itu. Benar ya saudara ya? Jadi tentu di tempat yang dianggap suci, tempat peribadahan,
apalagi ini agama timur yang sangat menjunjung tinggi penghormatan kepada dewa-dewi sesembahannya, itu nggak mungkin ada pendeta-pendeta Buddha, terus pendeta-pendeta Hindu yang sambil cekak-cekikik di wilayah yang dianggap suci atau sakral itu kan. Ya. Itu yang saya mau sampaikan supaya saudara sampai pemahamannya bahwa Yeremia itu dulu melihat bahwa bait Allah itu begitu sakral. Orang bisa masuk ya cuma sampai pelataran. Itu bahkan orang Israel, orang kafir nggak bisa masuk. Ya, ini sekarang orang Israel yang dulunya hanya bisa sampai di pelataran, itu jangankan orang Israel ya, yang masih tertinggal, orang Yehuda yang masih tertinggal di Yerusalem. Orang kafir pun bisa masuk ke pelataran, bahkan masuk ke ruang kudus seolah-olah nggak ada lagi sesuatu yang wow gitu. Ya, seolah-olah benar-benar menjadi hanya tempat warung kopi biasa, padahal itu adalah bait Allah. Kurang lebih begitu. Yeremia mempertanyakan kenapa. Makanya isinya dari pasal 1 bukan cuma pasal 1 ya, sampai nanti pasal 2 dan seterusnya itu isinya ratapan. Pertanyaan Yeremia, mengapa? Ini dibuat sebagai juga syair mengaduh ya. Ketika dia berpuasa, ketika dia berdoa, ya, dia melakukan hal ini, menyanyikan hal ini. Ya, kemudian juga mungkin diikuti oleh murid-murid dari Nabi Yeremia. Ya, nanti soal Yeremia dan juga pemikirannya, isi hatinya, mungkin akan lebih tajam kalau kita nanti sudah sampai bertadarusan di kitab Yeremia. Tapi hari ini, yang saya mau bagikan kepada saudara, ya, yang digambarkan Yeremia, Yerusalem saat itu sudah menjadi sesuatu yang tidak bisa dibanggakan kembali. Ya. Nggak ada lagi keindahan, nggak ada lagi cerita yang wow, yang bisa dibanggakan oleh orang-orang yang menjadi warga negara Yehuda atau orang yang berpenduduk sebagai penduduk Yerusalem. Semuanya seperti berubah 180 derajat. Itulah yang bisa saya dapatkan dari pembacaan ratapan pasal 1. Itu kenapa ketika saya memahami ini, saya belajar mengerti ya kondisi psikologis, ya, kondisi spiritual orang-orang yang hidup di zaman itu. Yeremia termasuk nabi yang ada di Yerusalem, artinya dia tidak dibuang ke Babel. Itu yang saya pelajari, yang saya dapatkan dari sumber-sumber yang menggali. Ya, ini bukan penggalian saya secara pribadi. Saya hanya merefer atau merujuk pada tesis-tesis dari para teolog-teolog Perjanjian Lama bahwa Nabi Yeremia dipercaya sebagai nabi yang memang tidak ada di Babel, nabi yang tertinggal di Yerusalem. Nah, ini juga menarik nih ya. Nah, kenapa dia tertinggal di Yerusalem gitu ya? Nah, mungkin nanti kita ngomongin nanti aja lah ya pas di dalam tadarusan kitab Yeremia. Nah, karena dia ada di Yerusalem, dia melihat itu. Dia pernah ada di situasi di Yerusalem itu menjadi kota yang wow ketika dia masih kanak-kanak. Dia tahu orang-orang Yehuda itu setahun sekali ada perayaan-perayaan, dan ketika perayaan Paskah, perayaan Pondok Daun, perayaan-perayaan yang lainnya, ya, Pentakosta dan lain sebagainya, itu Yerusalem menjadi kota yang hiruk-pikuk, yang ramai. Orang datang berpesta, menari, makan, minum, beribadah kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, penuh. Tapi di zaman Yerusalem sudah dilumpuhkan, dihancurkan, diruntuhkan oleh Babilonia, nggak ada lagi perayaan-perayaan itu. Karena perayaan-perayaan itu, perayaan-perayaan Yahudi, perayaan-perayaan Yehuda, Israel, itu kan fokusnya di bait Allah. Jadi ketika bait Allahnya sudah runtuh, ya nggak ada lagi. Pusat pemerintahan nggak ada. Apalagi pusat ibadah nggak ada. Ya. Bangsa Israel itu yang mengikat adalah kemah suci atau bait Allah, dalam hal ini tabut perjanjian. Orang Israel di padang gurun 40 tahun itu bisa nggak terserak-serak kemana-mana karena ada perintah Tuhan kepada Musa, dan itu ditunjukkan dengan supranatural yang luar biasa, bahwa mereka berkemah mengelilingi kemah suci. Dan di kemah suci itu selalu ada api, tiang awan setiap siang dan setiap malam. Jadi melihat fenomena itu, ya orang Israel tentu berpikir dua kali kalau mau meninggalkan perkampungan mereka atau perkemahan mereka atau rombongan mereka di padang gurun itu. Ya adalah satu dua yang melarikan diri, pasti ada. Yang ketemu sama suku di padang gurun, jatuh cinta. Ya, seperti Musa kan kita tahu dapat
Zipora dapat istri itu juga dari padang gurun ya. Jadi mungkin aja ada 1, 2, 3 orang yang tidak lagi mengikuti rombongan Israel karena satu dan lain hal. Tapi ya sebagian besar mereka tetap solid. Kenapa? Karena ada magnetnya, yakni tabut perjanjian. Dan ketika itu semua hilang, Yeremia bertanya-tanya, mengapa, apalagi tentu dalam kenapa kitabnya ada dan ratapannya kita bisa baca, Yeremia ini termasuk orang yang dihormati tentunya. Ya, dihargai, kenabiannya itu diakui. Sehingga tentu dia punya murid banyak ya. Sehingga akhirnya apa yang dia tulisnya, apa yang dia nyanyikan, ratapannya ini dicatat oleh muridnya, oleh juru tulisnya dan terdokumentasi dengan baik. Nah, karena Yeremia dihormati, tentu kalau kita membaca ratapan ini kita bisa ngebayangin ya bagaimana unsur masalah psikologi orang Yahudi yang tertinggal di Yerusalem itu. Bagaimana tersiksanya mereka, bagaimana terzoliminya mereka, bagaimana mereka menjadi orang yang mungkin ditertawakan oleh pendatang. Ya. Bodoh kamu, mana dulu bangsa besar sekarang nggak ada apa-apanya. Mungkin itu yang dialami oleh orang-orang Yerusalem, saudara. Karena pendatang datang dengan kegagahan mereka. Mereka tiba-tiba bisa punya tanah di depan bait Allah misalnya. Dan setiap mereka melihat ada orang-orang Yahudi yang menangisi bait Allah, mereka tertawa. Kuil yang katanya hebat sekarang udah nggak ada apa-apanya. Mungkin itu. Mungkin itu juga yang dialami oleh orang-orang Yahudi hari ini yang berdoa di tembok ratapan itu. Mereka kan meratap di situ. Ya, menangisi kok yang tersisa cuma tinggal temboknya doang nih. Ya. Mana bait Allahnya? Mereka meratap, makanya disebut tembok ratapan. Dan kita jujur saja kan kalau lihat orang-orang Yahudi berdoa dan menangis di situ, kita bertanya-tanya ngapain sih gitu. Kita tidak bisa memahami secara psikis orang Yahudi karena kita bukan mereka dan kita tidak terlalu mengimani yang mereka imani. Begitu kan? Tapi bagi orang Yahudi, ratap di tembok ratapan itu sesuatu yang penting untuk membangun iman mereka, menjaga paling nggak iman mereka terus bernyala. Jadi memang tidak bisa dipikir dengan logika. Seperti orang Kristen, dalam hal ini ya kita the way dalam perjamuan kudus beriman setiap perjamuan kudus itu bukan cuma roti atau anggur tapi tubuh dan darah. Bagi orang-orang yang tidak punya iman seperti itu mungkin ditertawakan, masa sih tubuh dan darah ngada-ngada aja itu roti dan anggur kok sirup lagi. Ya kita tidak bisa cocok di sini. Kenapa? Karena ya kita beda pemahaman, beda iman. Nah, saya belajar untuk bersimpati atau berempati ya dengan orang Yahudi. Dan saya lebih bisa akhirnya membayangkan cerita perjanjian lama ketika saya membaca ratapan ini. Bagaimana terlukanya mereka, bagaimana hancurnya mereka ketika kota yang mereka cintai, ketika cerita nenek moyang mereka bahwa Tuhan hadir di sini, Tuhan ada di sini. Itu cuma tinggal sejarah. Aplikasinya buat kita apa? Ya terus jaga iman kita, saudara. Makanya terus beriman itu penting, mengalami mujizat itu penting, supaya kita terus bisa menjaga api kita. Menjadi pribadi yang jangan terlalu mengandalkan kekuatan kita. Karena mengandalkan kekuatan kita, ya apa yang kita punya hari ini bisa hilang seperti apa yang dipunyai oleh orang Yahudi saat itu bisa hilang. Kalau Tuhan sudah berkehendak, Tuhan bisa buat hilang semuanya. Bahkan tempat yang katanya maha kudus, kalau Tuhan mau, Tuhan bisa tinggalkan dan akhirnya menjadi tempat yang mungkin saat itu menjadi bahan olok-olok. Ini nih yang dulu katanya ruang maha kudus. Sekarang nggak ada. Mana ada? Kita bisa masuk, kita orang kafir, kita orang tak bersunat bisa masuk. Berarti kalian dulu dibohongi saja. Mungkin itu yang didengar oleh orang-orang yang percaya kepada Elohim yang tertinggal di Yerusalem. Termasuk Yeremia. Maka dia menulis ratapan, mengapa?
Dari pendalaman kita ini, mestinya kita juga bisa menjadi pribadi yang lebih berempati pada orang lain. Ya, ketika ada tetangga kita yang kehilangan orang tuanya, suaminya, istrinya, terus menangis kejar-kejar gitu. Ya sesuai iman kita kan, ngapain sih? Ya manusia memang sudah pada pastinya mati gitu ya. Ngapain sih? Kalau iman Kristen kan, ya udah nanti kalau mati juga kita bisa ketemu lagi di surga, di Yerusalem baru. Tapi yang kita imani kan tidak sama dengan yang mereka imani. Lalu sikap kita gimana? Sikap kita ya harus berempati dengan mereka yang sedang berduka. Karena memang mereka tidak punya pengharapan itu kan. Ya kalau kita dekat, kita bisa tepuk-tepuk punggungnya, kita bisa peluk, kita bisa hibur. Jangan kita mentertawakan orang yang sedang berduka. Ikutlah berduka dengan orang yang sedang berduka. Meskipun kita tahu berduka itu ya jangan terlalu kita hidupi atau jangan kita terlalu lakukan. Ya. Nangkep ya maksud saya. Tapi berempati itu penting. Nah dengan saya membaca kitab Ratapan, saya berempati dengan orang Yahudi hari ini. Yang masih nangis-nangis, yang masih berharap agar Tuhan pulihkan Yerusalem, Tuhan pulihkan dengan cara membuat mereka bisa bangun lagi bait Allah. Saya berempati terhadap mereka. Saya bersimpati terhadap mereka. Sehingga saya tidak pernah menghakimi orang Yahudi itu masuk ke neraka gitu. Karena tidak percaya Yesus. Ya, itu bukan bagian saya. Saya sedih kalau mereka mati tanpa punya iman yang benar. Tapi apa yang mereka kerjakan sekarang itu yang mereka imani. Mereka tidak percaya Yesus, itu yang mereka imani. Yesus bukan Tuhan bagi mereka, itu yang mereka imani. Terus kita mentertawakan mereka gitu. Mestinya kalau kau mentertawakan, kau sudah ambil bagian untuk menginjili orang Yahudi, kan begitu. Tapi orang Kristen kebanyakan kan tidak pernah menginjili orang Yahudi. Tapi menghakimi orang Yahudi itu orang yang akan masuk neraka. Karena tidak percaya kepada Yesus. Lalu bagaimana mereka percaya kepada Yesus kalau kita hanya bisa mentertawakan mereka tanpa kita mau untuk menginjili mereka. Sama dengan orang-orang di sekitar kita yang bukan Kristen. Kita nggak bisa menghakimi mereka. Mereka punya nabi palsu lah, nanti akan ke neraka lah, bla bla bla. Hanya bisa mentertawakan mereka, tapi nggak punya empati kepada mereka. Dengan paling tidak menjadi sahabat yang baik buat mereka, menjadi teman yang baik buat mereka, memberitakan Injil dengan bahasa yang sederhana buat mereka. Kita nggak pernah ngambil bagian itu, tapi menghakimi mereka akan masuk neraka. Ini yang saya bilang paradoks gitu. Kalau kau sudah melakukannya, terus kau akhirnya mentertawakan kebodohan mereka, tidak mau mendengarkan apa yang kita katakan, itu masih cengli, meskipun kurang bijaksana ya. Tapi masih cengli, karena kau udah usaha. Nah, kebanyakan kita nggak pernah usaha, tapi menghakimi orang. Ya. Jadi, yang saya dapatkan dengan membaca Ratapan, saya ada simpati, ada empati saya terhadap orang Yahudi. Dengan kapasitas saya hari ini, saya belum bisa menjangkau mereka. Saya tidak berbahasa Jews dengan baik, dengan tidak bisa berbahasa Hebrews yang populer, Hebrews modern dengan dengan baik gitu. Ya. Sehingga komunikasi agak susah. Ya. Bahasa Inggris saya juga belum lancar gitu, dalam artian saya tidak pernah pakai, jadi agak kesulitan untuk berkomunikasi atau menyampaikan firman Tuhan lewat bahasa Inggris ini dengan verbal, dengan baik. Saya masih mikir-mikir. Ya, sedang berdoa saya berani apa tidak gitu ya. Takut salah aja saudara. Jadi blunder nantinya. Ya. Makanya karena saya belum melakukan apa-apa bagi orang Yahudi, itu dalam pemahaman saya ya, saya nggak menghakimi mereka. Nangkap ya saudara ya. Saya coba kerjakan bagian saya yang saya bisa hari ini. Sambil berdoa, Tuhan berikan hikmat, cara supaya saya bisa menjangkau orang-orang yang tidak berbahasa Indonesia lebih baik lagi ke depannya. Ya, tolong dukung doa juga supaya niat saya ini, doa saya ini, dengan doamu yang mendukung doa saya, 2-3 orang sepakat akan tergenapi. Ya itu aja yang saya dapatkan karena isinya memang meratap. Nanti mungkin pasal-pasal berikutnya kalau pendek kita akan coba langsung digabungkan pasal 2, pasal 3 supaya kita lebih cepat lagi. Ya. Intinya belajarlah berempati,
Intinya yang saya dapatkan dari ratapan 1 ini, belajarlah bersimpati terhadap orang-orang yang sedang berduka. Kitab ratapan membuat kita akhirnya berempati dan bersimpati kepada orang Yahudi. Kita akhirnya bisa merasakan duka cita mereka tentang kehancuran Yerusalem. Nah, dengan begitu kita bisa membaca Alkitab Perjanjian Lama dengan lebih terang, lebih jelas. Kita lebih bisa memahami perspektif orang-orang Yahudi di Perjanjian Baru dengan benar, lebih jelas. Hingga Alkitab pun kemudian kita bisa baca lebih terang, lebih jelas juga. Demikian dari saya, itu yang saya dapatkan, dan semoga jadi berkat buat semuanya. Shalom The Warriors. Kami mengucap syukur dan juga berterima kasih atas dukungan saudara atas channel YouTube The Warriors sampai saat ini. Terlebih hingga akhirnya kita bisa memiliki fitur membership sekarang. Di mana dengan join membership, Bapak Ibu Saudara dapat memberkati pelayanan digital kami lebih lagi. Sekaligus juga mendapatkan fitur-fitur yang lebih seperti, akan ada konten-konten pengajaran yang secara khusus kita upload dan share hanya kepada member, kemudian seminar-seminar online khusus member, dan ke depan masih akan kami terus kembangkan pelayanan kami supaya bisa menjadi berkat khususnya di media digital ini. Jadi terima kasih. Kalau Bapak Ibu Saudara sudah tergerak untuk join membership, caranya bisa diklik tombol join di sebelah tombol subscribe di bawah. Tuhan Yesus memberkati. Ya, demikian episode kali ini, ratapan pasal pertama. Saya berdoa semuanya agar diberkati. Kalau saudara dapat rema yang berbeda dengan apa yang saya dapatkan atau mau mempertajam, monggo loh ya. Bisa dibagikan lewat kolom live chat atau kolom komentar supaya saya dan yang lainnya bisa diberkati juga lewat apa yang kau dapatkan. Saya selalu mengingatkan kita harus belajar berbagi firman Tuhan, rema dari apa yang kita baca dari firman Tuhan kepada yang lainnya, supaya kita semakin hari semakin mempertajam satu dengan lainnya dan menjadi manusia yang jauh lebih indah di mata Tuhan. Terima kasih buat kebersamaannya, terima kasih buat dukungannya. Saya terus berharap dukungan saudara lewat doa kah, lewat dana kah, atau lewat apa saja, lewat program ini, sehingga channel ini, lewat pelayanan digital ini, semakin baik ke depannya, semakin menjangkau banyak orang dan menyenangkan hati Tuhan. Tundukkan kepala kita doa. Terima kasih Tuhan buat semuanya. Kami belajar dari ratapan 1 untuk berempati dan bersimpati kepada apa yang dialami oleh orang Israel yang kehilangan martabatnya, harga dirinya karena Yerusalem diluluhlantakkan oleh Babilonia. Ampuni salah dosa kami, Yesus Kristus adalah Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, dan ke dalam tangan-Mu lah kami serahkan tubuh, jiwa, dan roh kami. Haleluya. Amin. Terima kasih buat kebersamaannya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Haleluya. Tetap semangat.